Bab 27 memberi nama anggur akasia. Lu Xiu menghela nafas lega. Kemudian roboh seperti bola karet kempes. Seluruh orang langsung terkejut. Untungnya, Zhao Ping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan memeluknya, mencegahnya jatuh ke tanah. Aksiu, ada apa denganmu? Lu Dasan bertanya dengan cemas. Zhao Ping juga mengambil kesempatan untuk memeriksa denyut nadi Lu Xiu, dan kemudian melihat kelopak matanya, lapisan lidahnya, dan lain-lain. Akhirnya dia berkata, Paman Lu, jangan khawatir, Xiu baik-baik saja. Dia terlalu lelah. Jika dia tidur siang, istirahat cukup, dia akan baik-baik saja besok. Aku akan meminta Huzi untuk mengirimkan seekor kelinci nanti, dan kamu bisa memberikannya sebagai asupan makanan yang bagus bergizi. Tapi Lu Dasan tidak memandangnya dengan baik, dia mengambil putranya dari tangannya dan berkata dengan dingin dengan wajah gelap, Nak Zhao, jika ada yang salah dengan Asiuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah dia pergi, Zhao Ping awalnya berencana untuk pergi juga. Namun ketika dia melihat buku catatan dan penanya terlempar ke tanah, dia berubah pikiran. Mengambilnya dan mulai menggambar. Gambar yang dibuatnya terakhir kali didasarkan pada gambar yang beredar di internet. Mungkin karena masalah pengerjaan yang sedikit bingung, Lu Xiu tidak dapat menyelesaikan. Kali ini Zhao Ping menggambar jenis busur otomatis Zhuge Lianu. Faktanya, ini juga salah Zhao Ping. Dia adalah manusia modern dan terbiasa menembak dengan satu tangan, yaitu pistol. Dan Zhuge Lianu membutuhkan kedua tangan, lazimnya ini yang terjadi pada abad lampau. Jadi Zhao Ping menyerah saat itu, menyesuaikan gambar. Kalau dipikir-pikir sekarang, ide-ide Zhao Ping masih terlalu maju dan tidak terlalu memikirkan latar belakang zaman saat ini. Bukan tidak masuk akal jika Zhuge Lianu akan menjadi populer untuk sementara waktu selama periode 3 kerajaan ke depan. Tetapi Zhao Ping tidak mengetahui struktur Zhuge Lianu. Dia hanya melihatnya secara online. Dia menggambar bentuknya terlebih dahulu dan kemudian menambahkan bagian-bagian kecil lainnya. Semuanya dianalisis sendiri berdasarkan fungsi Zhuge Lianu. Zhao Ping tidak bisa menjamin berhasil atau tidak. Zhao Ping membuang beberapa lembar kertas sebelum dia bisa menggambar garis kasarnya. Li Hu datang untuk kelima kalinya memintanya pulang untuk makan malam. Wen Hui juga datang pada waktu yang sama, ingin Zhao Ping mencicipi anggur yang dibuatnya. Zhao Ping keras kepala dan hanya bisa mengikuti mereka pulang. Sambil makan, Wen Hui membawakan anggur yang dibuatnya. Aromanya tidak buruk. Kandungan alkoholnya sedikit lebih rendah, mirip dengan wine beras buatan rumah modern. Suhunya sekitar 30 derajat, jauh lebih baik daripada anggur dari dinasti Dawei. Kamu mungkin tidak mengontrol panasnya dengan baik. Zhao Ping berkomentar, jangan gunakan api yang kuat, jika tidak air akan menguap, dan anggur yang dihasilkan tidak akan terlalu kuat. Setelah makan malam, Zhao Ping dengan hati-hati mengajari Wen Hui cara membuat anggur. Gadis ini cukup pintar dan bisa dengan cepat membuat sesuai cita rasa yang dia inginkan sendiri yang bersuhu sekitar 50 derajat. Dan dia juga berinisiatif mengemban tugas penting membuat wine. Melihat bahwa Zhao Ping benar-benar dapat membuat anggur upeti, keadaan Liu Mengru sepenuhnya disesuaikan, berangsur seolah tidak pernah terjadi apa-apa pada masa sebelumnya. Sebelum dia dibeli dan diperistri oleh Zhao Ping. Mungkin imajinasinya, bayangan bahwa dia sering minum anggur upeti pada zaman dahulu, sebenarnya yang dia minum bukanlah wine upeti, tapi anggur buatan orang lain, yang mirip, termasuk kemiripan yang bisa dilakukan oleh suaminya. Dia bahkan bertanya, suamiku, apa nama anggur kita ini? Ya, tuanku, anggur kita ini harum sekali. Pasti namanya akan terkenal. Wen Hui juga bertanya. Qian Liu, sebaliknya, sedang berbaring di gubuk di atas rumput jerami dan berkata dengan gembira, Saudara Ping, anggur ini sangat harum,
seolah-olah minuman oleh dewa. Sebut saja anggur peri. Nama yang baik. Zhao Ping memuji. Tapi dia tidak langsung mengangguk, tapi berpikir keras. Menjual sesuatu tidak bisa hanya mengandalkan kualitas yang baik, tetapi juga harus memiliki latar belakang cerita yang baik untuk menciptakan efek merek. Misalnya tas yang karam, atau berlian yang cintanya lebih kuat dari emas. Cerita seperti apa yang perlu dipadukan dengan anggur? Zhao Ping tiba-tiba teringat akan kerinduan. Karena para pejabat dan sastrawan zaman dahulu sering meninggalkan kampung halamannya. Kemudian terciptalah banyak puisi dan lagu dalam Wajib Belajar 9 tahun yang mengungkapkan kerinduan pengarangnya. Kebanyakan dari orang-orang ini punya uang. Segelas wine bisa mengingatkan mereka akan masa lalu di kampung halaman, dan mereka pasti tidak akan pelit. Jika dipadukan dengan puisi dan lagu yang telah diwariskan selama berabad-abad, akan lebih sempurna lagi. Zhao Ping tidak bisa menulis puisi, tapi dia bisa menyalinnya dari ingatan. Terutama Zhao Ping yang baru saja minum-minum dan merindukan orang tuanya di kehidupan sebelumnya, entah bagaimana kabar mereka sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membacakan puisi. Langit biru, dedaunan di tanah menguning, warna musim gugur bergelombang, dan ombak hijau dengan asap dingin. Pegunungan memantulkan matahari terbenam, langit bertemu dengan air, dan rerumputan yang harum tak henti-hentinya, bahkan di luar matahari terbenam. Jiwa negeri gelap mengejar pikiranku dalam perjalanan, kecuali aku meninggalkan mimpi indah untuk tidur setiap malam. Bersandar sendirian di bawah terang bulan di gedung tinggi, anggur memenuhi hatiku dengan kesedihan, berubah menjadi air mata mabuk cinta. Setelah membacakan puisi, Zhao Ping berkata, anggur ini disebut akasia. Minum bisa mengingatkan orang akan kampung halaman dan kerabatnya. Itu benar. Qian Liu berkata, saya hampir memikirkan orang tua saya. Para bandit sialan itu. Saya juga memikirkan keluarga saya. Wen Hui juga berkata, tuanku, nama itu sangat cocok. Bahkan Liu Mengru bergumam pelan, saya juga ingin, tapi di mana keluarga saya? Jedar. Zhao Ping terdiam beberapa saat. Ini bukanlah reaksi yang lumrah, ada yang janggal. Ketika orang-orang tergiring akan nostalgia, kembali ke masa lalu saat mendengarkan puisi, bukankah penonton pasti bertepuk tangan? Suara-suara mengagumkan tidak ada habisnya. Kemudian hal itu menyebar ke telinga para sastrawan, dan dia disukai, dan dia naik ke tingkat yang sangat tinggi. Tapi kenapa semua orang di gubuk jerami ini mabuk oleh anggur? Mereka sepertinya tidak peduli sama sekali dengan kata-katanya. Tapi Zhao Ping segera merasa lega. Bagaimanapun, desa Siping adalah desa terpencil, sangat miskin bahkan tidak mampu membeli makanan, jadi bagaimana bisa ada sisa uang untuk belajar, apalagi memahami dan bisa menikmati puisi. Keluarga Qian Liu punya sejumlah uang sebelumnya. Tetapi orang itu tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan, dia hampir tidak dapat mengenali beberapa kata, yang dianggap sebagai sastra tingkat tinggi. Wen Hui terlahir sebagai seorang gadis dan hanya mendapat sedikit pencerahan. Dia bisa membaca dan menguraikan kata-kata, tapi tidak bisa menulis puisi dan lirik. Liu Mengru seharusnya mengetahui sesuatu, tetapi dia hanya dapat mengingat namanya sendiri dan tidak ada yang lain. Berbicara tentang puisi dengan orang-orang ini seperti bermain piano dengan seekor lembu. Jangan emosional. Zhao Ping memberi renungan pada ketiga orang itu, kita adalah penjual anggur. Jika kita sendiri yang mabuk, bagaimana kita masih bisa menjual anggur? Mari kita istirahat hari ini. Mulai besok, Wen Hui akan bertugas membuat anggur, Qian Liu akan ada di sana untuk membantu. Yunman. Hei, di mana Yunman? Baru kemudian Zhao Ping menyadari bahwa dia tidak melihat Yunman. Bukankah pada waktu setelah makan? Saat itu, Zhao Ping mengira Yunman keluar untuk menonton di gubuk jerami.
Di mana? Semua orang sibuk membuat anggur di sini, dan aroma anggurnya begitu kaya dan kuat, harusnya itu menarik perhatiannya. Hal ini membuat Zhao Ping sedikit mengernyit. Tuan, Yunman dipanggil pergi oleh kepala desa sebelah. Wen Hui menjelaskan, saya mendengar bahwa ada harimau muncul di pegunungan belakang, jadi kepala desa berikutnya membentuk tim pemburu harimau dan mengumpulkan semua pemburu di desa. Semua kelinci yang kita tangkap telah dikirim kembali ke gunung. Jumlahnya lebih dari 30 ekor. Seekor harimau muncul. Zhao Ping tidak peduli dengan kelinci itu, malah dia mengkhawatirkan Yunman, apakah ada bahayanya. Tidak akan. Wen Hui berkata, ada lebih dari 20 orang di tim perburuan harimau. Dan sebagian besar adalah pemburu, dan sisanya para pemuda yang kuat. Jika beruntung, mereka bisa membunuh harimau itu dengan cepat. Saya belum pernah mendengar ada yang salah dengan tim perburuan harimau sepanjang hidup saya. Oh, Zhao Ping merasa lega. Cepat pergi mandi dan pergi tidur. Karena mengingat Liu Mengru beberapa hari ini berada dalam kondisi yang buruk, Zhao Ping tidak akan menyiksanya malam ini. Kikuk-kikuk. Dia hanya memeluknya, mencium wanginya, dan segera tertidur. Namun beberapa orang di belahan bumi lainnya, malam ini tidak bisa tidur, teramat susah untuk tidur. Misalnya Feng Zhengchu dan putranya dari keluarga Feng. Ketika keluarga Tian pergi, mereka mengirim pengurus rumah tangga ke rumah mereka dan mengambil 1000 tael perak. Hati Feng Zhengchu berdarah serasa tercabik-cabik, ketika dia mengetahui bahwa mereka mengambil uang itu secara langsung. Tapi dia tidak berani menjadi musuh Tian Mansion. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Zhao Ping, mengertakkan gigi dan berkata, Junren, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Zhao Ping harus dibunuh. Aku tidak bisa mengeluarkan bau mulut ini selama dia masih hidup. Zhao Ping tidak hanya mengganggu rencananya untuk membiarkan putranya menikahi Tian Rou, tetapi juga menipu dia 1000 tael perak. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Ayah, jangan khawatir, aku sudah memikirkan caranya. Feng Junren juga sama marahnya. Ada solusi. Feng Zhengchu bertanya, Ayah, tahukah kamu mengapa Tian Mansion berani membiarkan Zhao Ping, si pria miskin, merawat Tian Rou? Sebelum Feng Zhengchu dapat menjawab, Feng Junren melanjutkan, karena orang tua itu, Lin Hua. Beberapa waktu lalu, seorang pasien di aula Miaoshu Hui Chun pingsan. Lin Hua tidak berdaya, Zhao Ping lah yang maju untuk menyelamatkan wanita itu. Lin Hua, dokter lelaki tua itu, merasa bahwa Zhao Ping memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Tidak hanya itu, dia memberinya dokumen resmi untuk penjualan bahan obat, tapi dia juga merekomendasikan untuk menyembuhkan putri Tian Fuhai. Maksudmu dia menjual bahan obat? Mata Feng Zhengchu berbinar, apakah ini benar? Benar sekali. Feng Junren menjawab, Lin Hua juga mengusir murid kelas 1 Tao Jian dari aula Miaoshu Hui Chun karena kejadian ini. Tao Jian mengatakan semua ini. Dan Tao Jian akan membantu kita mencuri dokumen resmi itu. Saya berjanji kepadanya bahwa setelah masalah ini selesai, saya akan mengizinkan dia datang ke rumah sakit kita sebagai pekerja magang kelas 1. Jika dokumen resmi itu sudah berhasil dicuri, kita bisa pergi ke pemerintah daerah untuk mengajukan pengaduan. Jika hakim daerah melapor, Zhao Ping tidak akan pernah lepas dari genggamannya. Sama seperti keluarga Wen, mereka membunuh seluruh keluarganya. Setengah dari apa yang diberikan keluarga Tian padanya akan masuk ke kantong kita. Saya tidak meminta apapun lagi. Jika saatnya tiba, Ayah, tolong ucapkan beberapa kata manis di depan hakim daerah. Jangan bunuh istri Zhao Ping, Liu Mengru. Saya akan menjaganya untuk sementara waktu menjadikan selirku. Jika kamu memikirkan wanita setiap hari, cepat atau lambat kamu akan mati di atas perutnya. Feng Zhengchu mengutuk,
dan kemudian berkata dengan serius, masalah ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan, dan harus dijamin aman. Bahkan jika kamu meleset, kamu harus menjaga dirimu tetap bersih dan jangan ketahuan terlibat. Ayah, lihat saja. Feng Junren menepuk dadanya dan berjanji. Ini baru rencana pertama yang saya siapkan. Jika rencana ini gagal, akan ada rencana kedua. Apa rencana kedua? Feng Zhengchu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saya sudah mengundang Ma Jiu.